Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di ETG Tutorial. Dalam video part keempat, tutorial membuat website WordPress dari nol. Di video ini kita akan belajar beberapa hal seperti menambahkan tombol sharing, meningkatkan kecepatan website, menyembunyikan halaman masuk, update plugin, dan juga meningkatkan traffic. Sebelum menonton video part keempat ini, saya sarankan teman-teman menonton video-video sebelumnya, yaitu part 1, part 2, dan part ketiga. Jadi teman-teman akan lebih paham tentang pembahasan di video kali ini. Baik, kita akan masuk langsung ke pembahasan pertama, yaitu menambahkan tombol sharing. Ini adalah website yang saya buat beberapa waktu yang lalu. Kalau kita scroll ke bawah, kalian bisa melihat ada beberapa tombol social sharing yang sudah saya sematkan di website, seperti tombol WA, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, tombol-tombol ini gunanya adalah untuk mempermudah seseorang yang mengunjungi website saya ketika mereka mau sharing kontennya. Cara membuatnya, pertama-tama kalian masuk aja ke dashboard WordPress melalui menu login. Pertama saya akan share dulu ya cara untuk mengubah tampilan dashboardnya. Kalian masuk ke menu user. Lalu di sini ada banyak pilihan, kalian coba aja satu persatu sampai kalian ketemu yang sesuai. Misalnya saya pilih yang ini, maka tampilan dashboardnya akan berubah. Coba-coba aja ya. Kalau sudah, kalian scroll ke bawah dan klik save. Kita akan kembali lagi ke bahasan mengenai cara menambahkan menu social sharing. Kalian pilih saja plugin, add new plugin. Kalian klik. Lalu di bagian kotak pencarian ini, kalian ketik saja social sharing. Tunggu sebentar. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian scroll ke bagian bawah. Ini dia plugin yang akan kita gunakan. Kalian klik aja install ya, lalu activate. Saya sudah menginstal dan juga mengaktifkannya. Kalau belum, biasanya tampilannya seperti ini. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke menu plugin. Kita scroll ke bagian bawah, cari plugin yang baru saja kita install. Ini dia. Kita klik. Dan pada bagian ini, kalian perlu mengatur tombol-tombol yang akan kalian tampilkan. Yang akan ditampilkan, kalian tarik ke bagian aktif. Yang tidak mau ditampilkan, kalian tarik atau drag ke bagian inaktif. Jadi sangat mudah ya, sesimpel itu teman-teman caranya. Nah, seperti ini saja. Lalu, kalau kalian scroll lagi ke bagian bawahnya, di sini kita bisa memilih bentuk tampilan dari icon-icon social sharing-nya. Apakah kalian mau bentuknya oval, bentuknya kotak, atau icon-icon bulat seperti ini. Itu tergantung dari selera teman-teman masing-masing. Lalu di bagian ini kita bisa menentukan di mana letak tombolnya. Apakah mau di kiri, di bagian bawah, di kiri atas, apakah mau ditampilkan sebagai pop-up, atau mungkin tampil di pojok kanan bawah. Kalau kalian scroll ke bagian bawah, akan ada tampilan untuk pengaturan lanjutan. Nah, saya mengaturnya seperti ini. Saya hidupkan toggle yang satu ini, lalu mengisinya dengan angka, agar nanti tombol yang saya letakkan di bagian bawah tidak terlalu mepet dengan konten website. Kita juga bisa menentukan tombolnya mau tampil di bagian atas, bawah, atau di keduanya. Apakah tombolnya mau diposisikan di tengah, rata kiri, atau rata kanan. Kalau saya biasanya akan menggunakan rata tengah. Saya juga akan menambahkan animasi ya. Tapi ini nggak wajib, ini cuma referensi aja, nanti tergantung teman-teman maunya kayak gimana. Oke. Di sini kalian baca-baca aja, yang menurut kalian perlu untuk dihidupkan silahkan dihidupkan.
Kita juga bisa menyembunyikan tombol ini di tampilan smartphone, tapi kalau saya lebih suka menampilkannya. Pada bagian ini saya centang 3 ini agar nanti tombolnya muncul di semua bagian website saya, baik itu halaman maupun postingan. Kalau sudah, kita klik. Nah, sudah deh teman-teman, kita udah berhasil menambahkan tombol social sharingnya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara meningkatkan kecepatan website. Kecepatan website itu sangat penting dan krusial ya teman-teman, karena kalau website kita lemot, tentunya orang juga enggan mengunjungi website kita. Ada beberapa hal yang menjadi faktor cepat atau lambatnya suatu website. Salah satunya adalah ukuran file yang ada di dalamnya. Ukuran file yang saya maksud adalah konten-konten seperti gambar dan juga video. Kalau teman-teman lihat di website saya itu banyak konten-konten berupa gambar, baik itu thumbnail maupun yang ada di konten postingannya. Nah, kalau gambar-gambar ini ukurannya terlalu besar, tentunya akan membuat websitenya semakin lambat. Umpamanya, teman-teman membuka website saya dengan kecepatan internet atau kondisi sinyal yang rendah, maka proses masuknya akan terlalu lama. Nah, cara kita mengatasi agar gambar-gambar ini tidak terlalu memberati website adalah dengan menggunakan plugin. Caranya kalian masuk ke dashboard WordPress, lalu klik menu plugin dan add new plugin ya. Seperti biasa, kita ketik saja di bagian pencarian, kalian tulis saja WP Optimize. Kita tunggu sebentar sampai muncul pluginnya, dan di pojok kiri atas ini adalah plugin yang biasa saya gunakan, namanya WP Optimize. Kalian klik install lalu activate. Saya sudah menginstalnya. Baik, kembali ke menu plugin, kalian klik install plugin, scroll ke bagian bawah, kita cari plugin tadi, yaitu WP Optimize. Kalian klik aja bagian settingnya, scroll ke bagian bawah, ini dibiarkan saja ya agar tercentang seperti ini. Lalu kalian beralih ke bagian image, karena kita akan mengkompres gambar-gambarnya supaya ukurannya jadi lebih kecil. Di bagian ini ada 3 tab. Ada tab 1, lalu 2 tab di sebelah kanan itu belum bisa kita gunakan karena harus berlangganan terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan layanan gratisnya saja. Kalau kita lihat ya di tab ini di bagian bawah, ini kalian nyalakan saja. Tujuannya adalah agar nanti gambar-gambar yang kita upload akan otomatis dikompres atau ukurannya itu dikurangi agar menjadi lebih kecil dan ringan. Lalu pada bagian ini saya pilih yang di tengah. Kalau kita lihat bagian keterangannya itu, kira-kira artinya adalah gambar kita akan dikompres agar ukurannya menjadi lebih kecil, tapi kualitas gambarnya tidak akan menurun terlalu banyak. Jadi kita tetap akan mendapatkan kualitas gambar yang layak untuk ditampilkan. Kalau kalian scroll lagi ke bagian bawah ini akan muncul gambar-gambar yang sudah kalian upload terlebih dahulu sebelum menginstal plugin ini. Jadi nanti gambar-gambar yang muncul di sini bisa kalian pilih aja semuanya gitu ya. Lalu kalian klik compress atau optimize gitu ya. Oke. Kira-kira begitu teman-teman cara menggunakan plugin ini. Jadi saya sarankan kalian menginstal plugin ini itu di awal-awal. Oke, kita lanjut ke materi menyembunyikan halaman masuk. URL default untuk masuk ke WordPress adalah nama website _WP admin. Jadi misalnya nama website kamu adalah belajarmusik.com, maka URL masuknya adalah belajarmusik.com_WP admin. Misalnya nama website kamu itu adalah usahapertanian.net, maka URL masuknya adalah usahapertanian.net_WP admin. Biar lebih paham saya contohkan ya. Misalnya website saya namanya hilminurbani.com _WP admin. Kalau kita klik enter ya, maka kita akan dibawa masuk ke halaman login seperti ini teman-teman. Nah, ini dia halaman login untuk masuk ke dashboard WordPress-nya. Nah, kita akan belajar cara menyembunyikan halaman ini. Caranya adalah pertama-tama kalian masuk lagi ke dashboard WordPress.
Setelah kalian berhasil masuk ke dashboard WordPress ini, kalian pilih lagi menu plugin, add new plugin. Kalian cari plugin yang namanya itu hide login. Nah, pluginnya adalah yang di pojok kiri atas ini, teman-teman. Kita klik install. Jika sudah terinstall, nanti kita klik activate. Kita klik saja. Sudah aktif ya pluginnya. Kita scroll ke bagian bawah, kita cari hide login. Kalian klik bagian settingnya. Nah, di bagian ini silahkan kalian tulis gitu ya URL custom kalian. Yang paling penting adalah pastikan setelah mengubah URL login, kalian tidak lupa dengan URL-nya ya teman-teman. Jangan sampai lupa, tolong dicatat setelah diubah. Kalian save kalau udah. Kita akan coba ya dengan URL yang baru untuk masuk ke dashboard WordPress. Kita logout dulu. Lalu kita buka tab baru. Kita coba dulu dengan URL yang lama, yaitu hilminurbani.com/wp-admin. Lalu kita klik enter. Nah, dengan URL yang lama ternyata kita gagal masuk ya. Artinya pluginnya mungkin berhasil. Sekarang kita coba dengan URL yang baru, yaitu hilminurbani.com/masuk dashboard. Nah, berhasil. Berarti plugin tadi sudah bekerja ya teman-teman. Kita sudah berhasil menyembunyikan halaman login kita. Itu dia cara simpel untuk menyembunyikan halaman login. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu update plugin serta meningkatkan traffic. Oke teman-teman, plugin sendiri kalau saya analogikan seperti ini ya. Misalnya kita punya smartphone. Kan di smartphone itu kita pasangi aplikasi yang tujuannya untuk memaksimalkan fungsi smartphone kita. Nah, kalau kita ibaratkan WordPress itu adalah smartphone, maka plugin-plugin ini adalah aplikasi-aplikasi tambahannya. Aplikasi di handphone kita kan perlu diupdate tuh. Nah, plugin ini juga perlu diupdate gitu ya secara berkala jika ada pembaharuan. Penting untuk kita mengupdate plugin-plugin ini agar kita bisa menggunakan WordPress-nya dengan lebih maksimal. Biasanya kalau perlu diupdate akan muncul keterangan-keterangan kuning seperti ini ya. Dimana kalian nanti tinggal klik-klik aja ya bagian-bagian update ininya. Sesimpel itu. Jadi yang perlu diupdate ketika kalian buka WordPress, silahkan diupdate satu persatu. Agar fungsi WordPress kalian itu atau fungsi website kalian itu tidak ada yang terganggu. Oke, itu dia caranya untuk mengupdate plugin. Berikutnya kita akan belajar cara meningkatkan traffic atau kunjungan di website kita. Jika traffic atau kunjungan di suatu website itu tinggi, tentunya bisa kita manfaatkan dengan memasang iklan sehingga nanti kita bisa mendapatkan penghasilan di sana. Jika traffic atau kunjungan di website kita tinggi, kita juga bisa menggunakannya sebagai media pemasaran online untuk produk dan jasa kita. Teman-teman perlu secara konsisten membuat konten-konten yang bermanfaat di website, agar nanti banyak orang yang datang berkunjung. Kalau saya sendiri biasanya membuat tema-tema tips dan trik sederhana seperti ini ya, seputar produktivitas dan berbagai tema lainnya yang memang sekiranya saya mudah untuk membuatnya. Nanti teman-teman bisa tentukan sendiri tema apa yang akan kalian bahas di website gitu ya. Misalkan kalian suka tentang elektronik, review gadget, silahkan bahas tentang itu. Bila teman-teman menguasai tema yang lain gitu ya, misalnya tentang pertanian, silahkan bahas tentang pertanian. Kalau saya juga membahas tentang review buku seperti ini, karena saya suka membaca buku. Jadi buatlah tema yang memang teman-teman suka dan teman-teman kuasai. Nah, itu dia teman-teman part keempat dari tutorial membuat website WordPress dari nol. Semoga video ini memberikan manfaat maksimal untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen-komen di bawah ini ya. Nanti di part kelima kita juga akan belajar sesuatu yang menarik, yaitu cara membuat landing page
di WordPress menggunakan Elementor. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.